Mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak yang ada di rumah dan Ibu Guru Monik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Ibu Guru Vina. Nah, anak-anak di rumah, Ibu Guru Vina dan Ibu Guru Monik senang sekali berjumpa dengan anak-anak yang ada di rumah. Nah, Ibu Guru Monik, kita tanya kabar anak-anak ya. Anak-anak yang di rumah, bagaimana kabarnya? Pastinya baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Semuanya tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak semuanya berdiri. Ya, Kita akan bernyanyi bersama, menggerakkan tangan dan kaki kita. Kita mengangkat pujian. Tangan kanan, kaki kanan. Semua berdiri ya. Ya. Suka kita ya. Siap-siap, kita akan bersama bergoyang memuji Tuhan. Jangan tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, ajung ke depan, dilantikkan, mari puji Tuhan. Siap lagi. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kita ulang satu kali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, putar ke belakang, ke depan dilantikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kita berdiri, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ikut beribadah. Salam juga. Ya. Semuanya duduk. Oke. Nah, anak-anak yang di rumah, hari ini kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 18 ayat 44 bagian A. Ya, Ibu Guru bacakan ya. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Amin. Ya, silahkan duduk kembali. Ibu Guru Vina. Ya, Sekarang masih semangat mau memuji Tuhan? masih dong. Anak-anak yang ada di rumah, semuanya berdiri. Kita mau menyanyi cuip cuip pam pam pam. Semuanya semangat ya. Ayo. Semua bergerak. Cuip cuip pam pam pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Dan lagi kita lagi.
kembali. Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab Ibu Guru Vina. Ya, semuanya mau mendengar? Mau dong. Ya, sebelum Ibu Guru Nova bercerita, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh diberkati untuk mendengarkan cerita dengan baik. Ya, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas perkenan Tuhan yang senantiasa Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami beribadah kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati Ibu Guru Nova yang akan bercerita. Biarlah kiranya firman-Mu dapat diceritakan dengan baik, sesuai dengan seluruh kehendak-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, terima kami yang datang bermohon kepadamu. Haleluya, amin. Ya, silakan kita mendengarkan cerita dari Ibu Guru Nova. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semua sudah siap? Ya, Ibu Guru berharap anak-anak yang ada di rumah semuanya sudah siap. Semua duduk yang manis, semua pasang kupingnya supaya bisa mendengarkan cerita Ibu Guru. Nah, anak-anak, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan hendak menuju ke kota Yerusalem. Nah, mereka kemudian berjalan menuju ke kota Yerusalem. Sebelum mereka masuk ke kota Yerusalem, mereka lalu tiba di Bukit Zaitun. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus menyuruh kedua orang muridnya pergi ke kampung yang berada di depan untuk mengambil seekor keledai betina. Nah, anak-anak, ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus menyuruh kedua orang muridnya ini untuk mengambil seekor keledai betina? Ya, Tuhan Yesus hendak menunggangi atau memakai keledai ini masuk ke dalam kota Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada kedua orang muridnya ini, jika nanti ada yang bertanya kepadamu, untuk apakah keledai itu? Jawab saja kepada mereka bahwa Tuhan memerlukannya. Nah, lalu kemudian dua orang murid Tuhan Yesus ini dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, anak-anak. Ya, mereka sangat senang. Mereka mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka akan melakukan apapun demi Tuhan Yesus. Mereka sangat cinta dan mereka sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka pun pergi ke kampung yang berada di depan. Mereka pergi mengambil keledai betina yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus menungganginya atau menaiki keledai itu, lalu kemudian murid-murid bilang, "Tunggu sebentar Guru, kami akan menaruh pakaian kami di atas keledai ini, mengalasi keledai ini, lalu kemudian Tuhan boleh naik ke atas keledai ini." Nah, lalu kemudian mereka pun mengambil pakaiannya, mengalasi keledai itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus naik ke keledai itu dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kota Yerusalem. Nah, setibanya di kota Yerusalem, ternyata anak-anak apa yang terjadi? Orang-orang yang berada di kota Yerusalem sudah pada berkumpul di sana. Mereka sudah mendengar bahwa sebentar lagi akan ada seorang nabi dari Nazaret yang akan datang ke tempat ini. Dia adalah Yesus. Mereka sudah menunggu-nunggu itu. Nah, setelah melihat Tuhan Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem, apa yang dilakukan orang banyak anak-anak? Nah, orang-orang yang berada di tempat itu mengambil pakaian mereka, mengambil ranting-ranting pohon, mengambil daun-daun, lalu mengalasi tanah atau jalanan yang hendak dilalui oleh Tuhan
Tuhan Yesus. Mereka menaruh semua itu di bawah tanah. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus pun masuk ke kota Yerusalem dan berjalan di depan mereka dengan menggunakan keledai tadi. Nah, anak-anak, lalu kemudian orang-orang yang berada di Yerusalem semuanya sangat senang. Mereka bersorak-sorak, mereka berseru, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Mereka sangat senang dengan kedatangan Tuhan Yesus di kota itu. Nah, anak-anak, ada yang tahu kenapa ya Tuhan Yesus lebih memilih seekor keledai dibanding memakai seekor kuda? Nah, Tuhan Yesus melambangkan seekor keledai itu adalah sebagai kedamaian. Tuhan Yesus mau datang ke kota Yerusalem membawa kedamaian, sedangkan kuda itu adalah melambangkan sebuah peperangan atau perselisihan. Tuhan tidak mau mendatangkan perselisihan di dalam kota Yerusalem, tetapi Tuhan Yesus mau mendatangkan kedamaian bagi orang-orang yang berada di kota Yerusalem. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita hari ini. Judul ceritanya, Tuhan Yesus dieluk-elukan di kota Yerusalem. Bahannya terambil dari Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, Ibu Guru berharap anak-anak di rumah bukan cuma hanya mendengarkan cerita saja tiap hari Minggu, tetapi mau membaca Alkitab di rumah masing-masing. Oke, demikianlah cerita kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Guru Monik Iya. dan anak-anak yang di rumah, tadi Ibu Guru Nova cerita, dalam cerita Ibu Guru Nova katakan bahwa kalau kita mengenal Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anak juga karena kita semua mengenal Tuhan, apa yang Tuhan katakan, lewat apa kita tahu perintah Tuhan? Lewat Alkitab. Nah, mari kita selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, semuanya berdiri, kita akan mengangkat pujian, tanda mengenal Allah. Ya, semuanya Semangat ya. Anak-anak di rumah, ayo tepuk tangan. Siap-siap ya. Mengaku mengenal Allah, Balik. tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah apa? Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, Yaitu apa? jika dia perintah-perintah Allah. Tandanya seorang mengenal Allah, yaitu perintah-perintah Allah. Masih semangat? Semangat. Nah, masih semangat, semuanya itu tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak di rumah, Tuhan Yesus sangat sayang, sangat baik kepada kita semua. Kita boleh beribadah pada saat ini karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Nah, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu
anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Ya, Ibu Guru berharap semua tenang, sikap doanya yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah melindungi kami boleh mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan Yesus. Kami juga sudah mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu, ajar kami anak-anak-Mu untuk boleh dapat mengerti dan boleh dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati itu, walaupun sedikit jumlahnya Tuhan berkati, agar dapat kami gunakan untuk pelayanan kami di gereja ini. Yang masih ada pada kami dan yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan berkati pula, agar kami boleh dapat menggunakan itu dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus buat anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Jemaat Masale. Mulai dari bayi, mulai dari Indria, anak kecil, anak besar, remaja, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua. Jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Lindungi dalam mereka bermain, dalam mereka bertumbuh, dalam mereka belajar. Tuhan jaga mereka, pelihara mereka. Sehingga mereka boleh dapat hidup dengan baik dan takut akan Tuhan. Secara khusus juga kami mau berdoa buat kedua orang tua, anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan jaga mereka, Tuhan beri kesehatan, lindungi mereka dalam segala usaha yang mereka lakukan, pekerjaan mereka Tuhan berkati, sehingga mereka semua juga boleh dapat mendidik, membesarkan anak-anak sekolah minggu kami seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Masale. Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, secara khusus dalam pelayanan mereka di tempat ini Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, sehingga mereka boleh dapat mengangkat tugas dan pelayanan mereka, boleh mengucap syukur hanya kepadamu saja. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mau berdoa ya Tuhan, buat gereja kami di tempat ini, Bapak Pendeta bersama dengan istri dan anak-anak. Kami juga mau berdoa buat semua pekerja gereja. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, sehingga mereka boleh dapat mengangkat tugas pelayanan mereka dengan baik. Kami juga tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Negara kami saat ini masih dalam masa pandemi, kiranya Tuhan mau tetap menjaga dan melindungi kami semua, memberkati para pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pada pemerintah-pemerintah di daerah. Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh dapat sehat, semuanya boleh dapat memimpin negara kami dengan baik, dan terlebih takut akan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami 1 minggu ke depan, apapun yang kami kerjakan, apapun kegiatan kami, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan jaga kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami, dengarkan doa syafaat kami, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Ibu guru baca ya, anak-anak mendengarkan. Ya, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan.
Amin. Ya, sekarang kita mau menyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Ya, semuanya semangat ya. Anak-anak berdiri. Semuanya Ya. berdiri. Semuanya tersenyum ya. Biarpun gunung beranjak. Kita ulang satu kali pujian ini ya. Semuanya semangat. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, nabi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Nah, anak-anak di rumah, semuanya tetap berdiri dan sikap doa yang benar, kita akan terima berkat dari Tuhan. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua katakan, Amin. amin. Nah, anak-anak di rumah, menutup ibadah kita pada saat ini, kita akan mengangkat satu pujian, berlayar dengan Yesus. Semuanya semangat ya. Semuanya bergoyang. Mana kelas anak kiri yang angkat tangannya? Anak kecil dan anak besar. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, bahagia, bahagia. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia sampai ke tujuan. Dayung, dayunglah, dayung, dayunglah. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia sampai ke tujuan. Anak-anak yang ada di rumah, Ibu Guru Vina dan Ibu Guru Monik dan semua yang mengambil bagian pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.